Zain melihat sang istri sedang duduk termenung di sofa ruang tamu mereka. Sedang mengelus perut dan berbicara pada calon baby-baby mengemaskan itu. Membuat Zain iri melihatnya. Kok ngobrolnya cuma bertiga aja? Papi nggak diajak? Canda Zain sembari mengelus dan mencium lembut perut sang istri. Zizi tersenyum malu. Aneh saja dengan sebutan itu untuk bayi mereka. Kok senyum, kenapa? Tanya Zain heran. Aku maunya dipanggil bunda sama mereka. Kenapa kamu jadi papi? Tanya Zi santai. Ya nggak apa-apa. Aku suka dengan sebutan itu. Tapi kalau kamu mau ngalah itu lebih baik bun. Aku dipanggil papi dan bunda mami. Gimana? Tawar Zain manja. Baiklah, terserah papi saja. Jawab Zi dengan senyum terbaiknya. Zain menatap sang istri mesra. Sangat mesra. Hingga bunga cinta serasa mereka sempurna di hati pria tampan itu. Zain tidak menyangka bahwa Zi akan dengan mudah mengalah dengan panggilan kesayangan baby-baby mereka untuk mereka berdua. Bunda yakin, mau ngalah? Tanya Zain, sumringah. Enggak apa-apa. Cuma panggilan ini, yang penting mereka tetap milikku. Jawab Zi lembut. Zain menatap Zi. Senyum mengembang sempurna di bibir tampannya. Kebahagiaan itu kini nyata adanya. Zain merasa selamat dari maut. Berkat sikapnya yang kolot, andai benar dia telah menghamili wanita lain selain istrinya, maka tamatlah riwayatnya. Ih, ngapa senyum-senyum? Tanya Zi. Enggak, papi bahagia aja. Akhirnya papi mau punya anak beneran. Jawab Zi jujur. Lah, emang yang kemarin bukan beneran? Tanya Zizi lagi. Bukan nggak beneran, Mam. Hanya saja papi nggak ikut merawatnya sendiri. Entahlah, jawab Zain sedih. Mau bagaimanapun dia tetap keturunanmu. Jika terjadi sesuatu padanya, kamu tetap berkewajiban menolongnya, berkewajiban membelanya. Mengerti, ucap Zi. Seraya mencoba beranjak dari tempat duduknya. Mau kemana? Tanya Zain. Aku ada Zoom meeting. Kemarin ada tawaran jadi model baju ibu hamil. Sepertinya mau aku ambil aja. Daripada nganggur begini. Nggak enak, jawab Zizi. Mau ngambil kerjaan kok nggak tanya papi dulu? Zain menatap sang istri. Sebenarnya kerjaan ini udah lama aku tanda tangani. Sebelum kita baikkan, ini brandnya Bima sama sepupunya. Sebenarnya aku hanya bantu sih. Nggak enak juga kan? Bima selalu bantu aku. Masak aku diminta jadi model baju-baju mereka. Nggak mau. Zizi menatap Zain, penuh pengharapan. Semoga Zain bisa mengerti posisinya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan capek-capek ya Mam, ucap Zain. Zizi mengangguk sambil tersenyum. Lalu ia pun meminta izin untuk Zoom meeting bersama teman-temannya. Sedangkan Zain masih bertahan di sofa. Tersenyum manja, sembari menahan keinginannya untuk mencium bibir wanita cantik ini. Zain gemas. Sayangnya, ia belum diizinkan untuk berbuat lebih pada wanita hamil itu. Sesampainya di rumah sang mertua, Vita sengaja lewat pintu belakang. Agar tidak ada yang menyadari keadaannya. Dengan cepat ia juga meminta asisten rumah tangga di sana untuk mengambilkan tas baju yang ia simpan di kamar Bima. Beruntung, semua anggota keluarga sedang berada di kamar sang ibu mertua. Sehingga tak ada yang menyadari kedatangan serta keadaannya saat ini. Non tadi naik apa? Kok bisa basah kuyup begini? Tanya Mimin, yang tak lain adalah asisten rumah tangga yang ada di kediaman orang tua Bima. Saya tadi jalan kaki Bi. Tapi jangan bilang-bilang ya. Takut Mas Bima dimarahin keluarganya. Janji ya Bi, jangan bilang-bilang. Pinta Vita serius. Iya, Non. Tapi Non, Biminin menatap kasihan pada Vita yang terlihat kelelahan. Sudah nggak apa-apa Bi. Kan yang penting saya nggak kenapa-napa. Ucap Vita, sembari tersenyum dan berusaha biasa-biasa saja. Malam pun tiba. Acara tahlilan untuk almarhum Pak Giman telah usai. Namun Bima tak kunjung pulang. Anehnya, seluruh anggota keluarga tidak ada yang mencari. Mungkin Bima sudah memberi kabar pada mereka.
Hanya dirinya yang tidak tahu di mana pria yang menikahinya itu berada. Vita tidak enak bertanya. Setelah acara, Vita diantar ke kamar oleh Luna. Yang tak lain adalah adik perempuan Bima. Makasih ya Lun. Ucap Vita lembut. Sama-sama Mbak. Maafkan Masku ya Mbak. Dia kalau kalut begitu. Jangankan Mbak. Saya, Mama sama Mas Ivan juga nggak berani bertanya. Luna tahu. Pasti Mbak Vita nyariin Mas Bim kan? Iya Lun. Nggak apa-apa. Mbak ngerti kok. Yang penting beliau baik-baik saja. Jawab Vita pasrah. Makasih atas pengertiannya ya Mbak. Maafkan keluarga kami, ucap Luna lagi. Vita tersenyum. Lalu Luna pun pergi meninggalkan Vita sendiri di kamar Bima. Sepeninggal Luna, Vita duduk di sofa kamar pria yang menikahinya beberapa waktu yang lalu itu. Duduk termenung di sana sembari menatap foto Bima ketika wisuda. Pria itu terlihat sangat tampan di sana. Namun, ketampanannya itu sungguh tidak sepadan dengan mulut pedasnya. Vita tidak menyangka bahwa pria yang ditakdirkan menjadi suaminya kali ini mirip sekali dengan mendiang ayahnya. Arogan dan tidak berperasaan. Andai waktu itu ia bisa menolak pernikahan itu, mungkin nasibnya tidak akan menjadi seperti ini. Hampir 1 jam Vita duduk termenung di sofa itu. Namun belum ada tanda-tanda Bima akan pulang. Vita tersenyum kecut. Bagaimana tidak? 2 kali ia menikah. 2 kali pula ia sendirian di malam pengantinnya. Dulu, dalam pernikahan pertamanya, sang suami langsung dirawat di rumah sakit karena insiden yang tak ia duga. Lalu sekarang, di pernikahan keduanya, ia juga duduk sendirian, karena sang suami tak menginginkan dirinya. Sungguh malang dan tragis nasib seorang Vita. Andai setelah ini Bima benar-benar meninggalkannya, Vita berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap sendiri. Vita tak mau lagi terlibat dengan pria yang nyatanya hanya mau menyakitinya. Azan subuh berkumandang. Terdengar seseorang membuka kasar pintu kamar di mana Vita berada. Wanita yang sedari tadi masuk ke kamar ini hanya duduk termenung sampai ketiduran di sofa itu, terlihat terkejut. Sedangkan seseorang yang masuk ke dalam kamar itu terlihat menahan amarah. Astagfirullahalazim, apalagi ini batin Vita sembari berdiri sembari menunggu keputusan yang akan ia dengar dari pria yang kini telah sah menjadi suaminya itu. Aku tidak mau bertele-tel Fit. Sebaiknya kamu pulang saja. Masalah pernikahan kita, aku akan bicarakan pada keluargaku. Ucap Bima langsung pada pokok masalah yang saat ini sedang mereka hadapi. Baik, jawab Vita tanpa perlawanan. Beruntung seluruh baju dan perlengkapan miliknya sudah ia packing rapi. Karena ia sudah menduga bahwa pengusiran ini pasti akan terjadi. Ini adalah tiket untukmu kembali ke Jakarta. Aku akan mengantarmu sampai rumah. Setelah urusanku selesai dengan keluargaku, aku akan datang padamu dan membahas bagaimana baiknya hubungan kita, ucap Bima lagi. Vita mengangguk pelan, lalu ia pun mengambil tas lempangnya dan mendekati kopernya untuk segera meninggalkan kamar menyakitkannya ini. Sebelum kita resmi bercerai, aku tetap akan bertanggung jawab atas nafkah lahir untukmu. Sedangkan nafkah batin, mohon maaf aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya dengan wanita yang pernah dijamah oleh pria lain. Di samping itu, selama kita menunggu keputusan mereka, aku juga mau. Kita tidak boleh ikut campur urusan masing-masing. Aku tetap pada kehidupanku sebelum kita menikah dan kamu pun juga. Silakan kamu jalani kehidupanmu, sama seperti sebelum kita menikah. Aku harap kamu tidak keberatan dengan ini. Menunggu setidaknya suasana berkabung dalam keluargaku berkurang, pinta Bima tegas. Baik, tidak apa-apa. Terserah saja, saya bisa pulang sendiri. Mas tak perlu antar. Mas sorry, maksud saya Anda. Jawab Vita pasrah. Tidak Fit, yang memiliki masalah adalah aku dan kamu. Aku tak ingin gara-gara kita, keluarga kita jadi tidak baik. Bima membuang pandangannya ke tempat lain, agar Vita tak menangkap kemarahan dan sakit hati yang ia rasakan.
Oke, terserah saja. Ini masih subuh. Apakah Bude dan adik-adikmu sudah bangun? Soalnya saya harus pamit juga kan, ucap Vita. Tidak perlu. Sebaiknya kita pergi sekarang. Aku tak mau banyak pertanyaan, jawab Bima. Vita tak mau mendebat pria yang saat ini sedang digeluti rasa marah. Percuma membantah inginnya. Percuma menjelaskan sesuatu yang mungkin malah akan memperkeruh suasana. Vita yakin jika nantinya ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, takutnya Bima malah salah terima dan yang ada hanya rasa benci yang mungkin akan semakin tinggi. Mungkin ini adalah jalan terbaik untuk mereka berdua. Berpisah. Ya, berpisah dari sekarang. Vita rasa adalah jalan terbaik. Sebelum nanti mereka saling mengenal dan menumbuhkan rasa yang tidak mereka inginkan. Yang nantinya malah akan menambah dalam luka hatinya. Baik untuknya ataupun untuk Bima sendiri. Di dalam mobil yang membawa mereka ke bandara, tak lupa Vita meminta asisten pribadinya untuk menyiapkan rumah sederhana untuknya. Ia tak mau. Bima tahu seberapa banyak harta yang ditinggalkan mantan suaminya untuknya. Vita takut pemikiran Bima terhadapnya akan bertambah buruk. Tak ada perbincangan berarti antara dirinya dan pria yang berprofesi sebagai dokter ini. Vita diam, karena ia menahan ingin buang air kecil. Sedangkan Bima tak peka dengan itu. Kamu ngapain sih? Dari tadi gerak terus. Menyebalkan sekali. Gerutu Bima kesal. Saya pengen pipis, jawab Vita jujur. Astaga, kenapa bukan dikeluarkan di rumah? Di kamarku juga ada kamar mandi kan? Merepotkan sekali. Bima terlihat sangat kesal. Maaf, jawab Vita, terdengar lembut dan ikhlas. Tak ada pilihan lain. Akhirnya Bima pun mencari pom bensin untuk wanita menyebalkan ini. Kok berhenti di sini? Mau ngapain? Tanya Vita lugu. Tuh ada toilet umum. Mau pipis kan? Ya Tuhan, pria ini. Tega sekali menyuruhku pipis di toilet umum. Dasar pria jahat, gerutu Vita dalam hati. Namun, lagi-lagi ia tak membantah. Vita pun segera turun untuk membuang hajatnya. Sedangkan Bima menunggu di depan pom bensin itu. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi itu, Vita memastikan Bima tidak meninggalkannya sendiri. Dia sudah berbaik hati menerima perlakuan buruk pria itu. Bahkan saat ini, ketika pria itu memintanya pulang, Vita pun dengan ikhlas hati menerimanya. Namun, jika Bima sampai berani meninggalkannya di tengah jalan, Vita pastikan pria itu akan mendapatkan pelajaran. 5 menit berlalu, Vita pun kembali masuk ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Bima. Kembali tak ada perbincangan di sana. Bima diam, Vita pun sama. Sampai pada akhirnya Bima berucap, nanti kalau ditanya mama kenapa nggak pamit, bilang aja kamu ada kerjaan. Mengerti, ucap Bima. Sebenarnya nggak etis sih, mertuanya meninggal kok mentingin kerjaan. Tapi aku pun nggak bisa maksa. Orang kamu nggak ingin, jawab Vita. Aku nek lihat muka sok polosmu itu, jawab Bima jujur. Dengan cepat Vita pun melepas ikatan rambutnya dan menutup wajahnya dengan rambut indahnya itu. Melihat tingkah Vita yang memang tidak ingin membuatnya marah, hati Bima sedikit berdesir kasihan. Meskipun rasa benci untuk wanita ini menggunung, setidaknya Vita begitu pandai meredam emosi yang ada dalam dirinya. Entahlah, Bima dilema. Semua itu terbukti ketika awal dia menggebu ingin marah dan memaki wanita itu. Nyatanya, ia malah terkesima dengan setiap jawaban yang Vita berikan. Wanita itu hanya menjawab sepatah dua patah kata, yang menuruti apa yang ia katakan. Sehingga tak ada alasan bagi Bima untuk melanjutkan marahnya. Di lain pihak, Zain masih berusaha keras untuk kembali mendapatkan hati wanita yang pernah ia sakiti itu. Zi memang baik padanya, namun Zi tidak sepenuhnya mau terbuka dengannya. Zi begitu pandai membatasi dirinya, memperlakukan Zain seperti teman biasa. Tidak ada perbincangan perihal hati, perihal perasaan. Kesepakatan untuk membesarkan buah hati mereka bersama-sama tetap dipegang teguh oleh seorang Zi.
Sungguh, keadaan ini sangat membuat seorang Zain tersiksa. Bagaimana tidak? Mereka memang suami istri. Sudah rujuk, baik secara agama maupun hukum, namun Zi masih belum mau sekamar dengannya. Zain tidak diizinkan tidur sekamar dengannya.